Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nafsyah dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam dengan tokoh Al-Ghazali. Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i lahir di Tus pada tahun 1058 dan meninggal di Tus pada tahun 1111 pada usia 52 atau 53 tahun. Ia adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia berkunyah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan, Persia. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa ia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum ia memulai pengembaraan, ia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Bustami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil, ia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan ia benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Pada tingkat dasar, ia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan ia menguasai bahasa Arab dan Farsi dengan fasih. Karena minatnya yang mendalam terhadap ilmu, ia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, ia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Razqani dalam bidang ilmu fikih, Abu Nasr As-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmain di Naisabur. Karena Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, ia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian ia dilantik pula sebagai naib konselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat. Dalam pengembaraan, ia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Berikut adalah karya-karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang disposisi manusia sebagai sesuatu yang suci, kosong, dan murni. Dalam bahasa Arab disebut fitrah. Tentu saja ia tidak menafikan peran lingkungan terhadap perkembangan kejiwaan seseorang. Perbedaannya, ia tidak menganggapnya sebagai deterministik mutlak. Contohnya anak kecil. Menurut Al-Ghazali, hati anak kecil itu bersih dan kosong dari segala inskripsi dan gambaran. Kekosongan itu dapat diisi dengan berbagai inskripsi yang diberikan dan dapat diarahkan menuju kecenderungan tertentu. Meski demikian, Al-Ghazali menambahkan bahwa anak-anak secara alami memiliki kecenderungan egosentris. Landasan logisnya adalah keinginan anak jarang sekali menyertakan konsekuensi potensial bagi orang lain. Ia juga meyakini bahwa ketakutan adalah kondisi terpelajar, keadaan yang didapat karena mengalami, bukan watak bawaan manusia. Konsekuensi logis dari pandangan yang menyatakan bahwa disposisi manusia itu fitrah menjadikan pendidikan usia dini memegang peranan penting. Tujuannya untuk mencegah kefitrahan itu dimasuki hal-hal negatif. Atas dasar inilah Islam menghendaki
beradab dan berbudaya melalui pendidikan intensif yang menggarap dua wilayah sekaligus, spiritual dan fisik. Al-Ghazali menekankan pentingnya orang tua untuk mendidik anak mereka, bukan mendiktenya, terutama dalam pendidikan moral. Al-Ghazali menyarankan para orang tua harus berusaha sehalus mungkin menerapkan hukuman psikologis dan menjauhi hukuman fisik. Alasannya agar menimbulkan perasaan sesal dan bersalah daripada ketakutan dan kemarahan. Al-Ghazali membagi penyakit manusia ke dalam dua kategori, penyakit fisik dan penyakit spiritual. Dalam pandangannya, penyakit spiritual jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Metode terapi penyembuhan yang digunakan Al-Ghazali untuk penyakit spiritual tersebut adalah metode berlawanan. Misalnya, menyembuhkan kebodohan dengan belajar, menyembuhkan benci dengan cinta, menyembuhkan takabur dengan rendah hati. Dalam studi kejiwaan, Al-Ghazali memperkenalkan pendekatan exercise of soul, disiplin moral, dan penyembuhan perilaku buruk. Teorinya ini bisa dikatakan tidak meniru filosof sebelumnya. Ia memperkenalkan cara efektif baru untuk memodifikasi perilaku manusia dan memperbaiki kecacatannya. Ia merancang pendekatan ini karena mengendalikan jiwa bukanlah perkara yang mudah. Al-Ghazali juga orang pertama yang membedakan panca indera luar dan panca indera dalam. Panca indera luar seperti hidung, mata, telinga, lidah, dan kulit. Sedangkan panca indera dalam adalah akal sehat, imajinasi, refleksi, ingatan, dan memori. Inner sense menurutnya berfungsi untuk membantu seseorang mempelajari pengalaman masa lalu dan memproyeksikannya di situasi yang akan datang. Sekian dari saya.